Game week kelima ini adalah game week yang pengen segera gue lupakan karena ada kejadian buruk ya, kekalahan Chelsea melawan Manchester United di Old Trafford 2-1, dan kebodohan Robert Sanchez ini membuat gue semakin stres di minggu ini. Gue yakin para True Blue juga mengalami hal yang sama ya, stres yang berkepanjangan sampai akhir minggu nanti saat kita melawan Brighton. Nah, di pertengahan minggu ini Chelsea akan melakukan pertandingan perdana di Carabao Cup ya melawan Lincoln City, dan semoga aja ini menjadi recovery match untuk Chelsea di pekan ini setelah sebelumnya kalah dua kali beruntun melawan Bayern Munchen dan juga Manchester United. Welcome back to Bridge of Blue bareng gue Nanda Sugiono. Di video kali ini gue akan membahas the prediction ya, peluang Chelsea untuk menjuarai Premier League setelah game week kelima. Tapi sebelum gue mulai, jangan lupa buat subscribe, likes, dan komen video ini. Bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber supaya gue bisa kasih giveaway jersey Chelsea ya, buat kalian semua. Dan jangan lupa juga buat follow gue di Instagram @nandasugiono karena gue selalu update mengenai Chelsea di channel gue di Instagram. Kita mulai dari pertandingan yang paling hot ya di game week kelima ini, Arsenal melawan Manchester City yang berakhir dengan hasil imbang 1-1 ya. Hasil imbang di Emirates Stadium London ini membuat musim ini jadi start terburuk Manchester City di eranya Pep Guardiola. Menguasai sepanjang pertandingan ya, Arsenal harus legowo setelah dibobol Erling Haaland di menit-menit awal babak pertama ya. Asis dari Tijani Reinders ini yang sangat baik menurut gue, dan juga Erling Haaland yang menyelesaikan peluang tersebut dengan sangat tenang ya. Erling Haaland ini membuktikan bahwa dirinya adalah salah satu striker elit di dunia saat ini. Dan raihan ini juga membuat Erling Haaland kokoh ya sebagai top skor di Premier League sampai dengan game week kelima ini. Nah, Arsenal yang terus menekan dari babak pertama ya, akhirnya hanya bisa menyamakan kedudukan di akhir-akhir babak kedua setelah Martinelli menciptakan gol yang menurut gue sangat cantik ya melawan Donnarumma 1v1. Martinelli melakukan chip jauh ke far post di pertandingan tersebut dengan sangat tenang. Dia berhasil menguasai bola dan menyelesaikan peluang terbaik Arsenal itu dan menjadikan gol itu menjadi gol penyeimbang ya, 1-1. Hasil imbang ini membuat Arsenal lagi-lagi menjadi salah satu title contender terkuat, pesaingnya Liverpool untuk menjuarai Premier League di musim ini. Dan permainan Arsenal ini menurut gue sangat luar biasa. 90 menit sangat menguasai pertandingan. Manchester City bahkan tidak bisa melakukan banyak hal untuk mengembangkan permainannya. Dan di pertandingan ini juga menjadi rekor terburuk Pep Guardiola ya, hanya menguasai 32% possession di sepanjang 90 menit. Ini membuktikan bahwa Mikel Arteta dan Arsenal sudah menjelma menjadi satu tim yang memang kayaknya siap untuk menjuarai Premier League ya. Jadi gue nggak tahu lagi apa yang akan terjadi sama Arsenal seandainya Arteta gagal menjuarai Premier League di musim ini ya. Dan hasil ini juga membuat Manchester City saat ini masih terpuruk di posisi papan tengah ya. Walaupun hanya terpaut 1 poin dengan Chelsea, tapi perjalanan kita masih panjang. Jadi kita bisa lihat dulu Manchester City ini akan menjelma menjadi tim seperti apa, karena banyak banget kejutan yang sering kali terjadi ya atau dibuat oleh Manchester City ini di half season Premier League ya. Biasanya dia menang tiba-tiba 18 game tanpa imbang dan lain-lain. Jadi ini akan banyak sekali kemungkinan yang terjadi di Premier League yang akan dilakukan oleh Manchester City. Di pertandingan berikutnya ini ada Brighton melawan Spurs yang hasilnya juga imbang 2-2. Dan ini sama juga kasusnya kayak Arsenal ya. Spurs tertinggal lebih dulu dari Brighton ya. Brighton berhasil menciptakan 2 gol di babak pertama. Walaupun Spurs ini juga sama menguasai pertandingan sejak menit pertama ya, sepanjang 90 menit, dan Spurs terus membobardir pertahanannya Brighton, tapi Spurs akhirnya baru bisa menyamakan kedudukan ini di akhir-akhir babak kedua juga ya. Sebelumnya Richarlison berhasil melesakkan gol ke gawangnya Brighton di akhir babak pertama ya, dari second ball tendangannya Muhammad Kudus. Richarlison memanfaatkan scrimmage yang terjadi itu dengan sangat baik, dan Spurs akhirnya bisa membuat skor menjadi 2-1 sebelum turun minum. Nah, Spurs ini juga bermain sangat solid di pertandingan kali ini ya. Menguasai hampir seluruh pertandingan, membobardir gawang Brighton, tapi
baru terjadi gol ini di tengah-tengah babak kedua ya, setelah adanya gol bunuh diri dari para pemain Brighton. Dan kalau gue lihat dari game week kelima ini, secara mentality, secara technical, secara formation, dan as a team ya, Spurs ini kelihatannya memang akan sangat menjadi pesaing Chelsea untuk berada di posisi keempat ya, 3 dan 4, karena kelihatannya Spurs ini juga bakal menjadi something di musim ini. Melihat dia di game week kelima ini, kelihatannya sih memang sudah sangat solid banget nih tim, dan gue rasa ini udah ready untuk to the next level di bawah asuhannya Thomas Frank ya. Kita lihat apakah Spurs mampu untuk merangsek naik, mempertahankan posisi 4 atau 3 ya sampai akhir Premier League di musim ini. Next kita ke match berikutnya, ada Derby Merseyside, Liverpool melawan Everton yang berlangsung di Anfield ya. Ini juga pertandingan yang seru banget, jual beli serangan hampir 90 menit, permainan tensi sangat tinggi yang ditunjukkan oleh Liverpool dan Everton di Merseyside ini. Memang Derby Merseyside ini nggak pernah biasa ya, selalu menyajikan pertandingan yang sangat berkualitas dari zaman dulu ya, dan akhirnya Liverpool berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 2-1. Unggul dari babak pertama ya, Liverpool berhasil ngegas memastikan skor 2-0 di babak pertama, itu menjadikan situasi Everton cukup sulit di pertandingan kali ini. Dan Everton baru bisa melakukan atau membobol gawang Liverpool ini di babak kedua ya, dan itu juga menjadi satu pertanda buruk buat David Moyes, karena dengan kekalahan ini membuat rekor David Moyes ini semakin sulit untuk dipatahkan. 21 kunjungan ke Anfield, belum pernah menang sama sekali, bahkan di sejak era awal dia melatih Everton ya. Dan ini juga menjadi salah satu fakta yang menurut gue cukup menarik ya. Ini membuat bukti bahwa David Moyes ini punya legacy di Premier League ya, menjadi pelatih dengan tenure yang cukup panjang di Everton. Apalagi setelah kembalinya dia di periode kedua ini, membuat Everton ini menurut gue juga menjadi satu tim yang cukup diperhitungkan, Black Horse di Premier League kali ini ya. Dan kemenangan 2-1 ini membuat Liverpool semakin kokoh menjadi title contender untuk Premier League di musim ini. Dan ini juga menjadi rekor, lagi-lagi menjadi rekor ya buat Liverpool dengan 5 kemenangan beruntun di awal musim di Premier League. Dan biasanya klub yang berhasil memenangkan 5 pertandingan beruntun di Premier League ini bisa menjadi juara Premier League di akhir musim ya. Kita lihat aja apakah benar-benar Liverpool bisa mengokohkan diri menjadi juara Premier League di musim ini ya. Bagaimana fans Liverpool? Coba tulis di kolom komen, apa kalian optimis Liverpool bisa menjuarai Premier League di musim ini. Next kita ke pertandingan yang sangat menyakiti hati gue ya, Manchester United melawan Chelsea 2-1. Kartu merah yang diterima oleh Robert Sanchez di menit keempat ya, ini membuat seluruh setup game dan kohesi pertandingan yang dilakoni oleh Chelsea ini menjadi buyar ya, kacau balau dan sangat chaos situasinya di malam itu. Terus juga keputusan Maresca untuk mengganti 3 pemain di menit-menit awal babak pertama ini juga menjadi blunder akhirnya buat Chelsea. Dan setelah di kartu merah Casemiro, Chelsea kelihatannya sangat sulit untuk mengembangkan permainan ya, terutama untuk menyamakan kedudukan. Dan akhirnya Chelsea hanya bisa membuat 1 gol dari Trevoh Chalobah, assist dari Reece James ya, bola jauh dari sebelah kanan lapangan itu berhasil dimanfaatkan dengan sangat baik lewat sundulannya Trevoh Chalobah. Walaupun Chelsea dirugikan menurut gue di pertandingan kali ini karena banyak keputusan referee yang kurang tepat ya menurut gue di pertandingan kali ini. Tapi hasil akhir dari pertandingan ini membuat Chelsea semakin sulit untuk menjadi title contender di musim ini ya. Walaupun ini hanya kekalahan pertama, tapi 2 hasil imbang yang diterima Chelsea sepanjang 5 game di Premier League ini membuat posisi Chelsea ini terlempar jauh dari papan atas ya. Chelsea sekarang berada di papan tengah dengan total 8 poin ya berarti. Walaupun banyak kontroversi, tapi fans United cukup puas ya dengan kemenangan 2-1 ini. Dan menurut gue harusnya United bisa kill the game sejak babak pertama. Banyak banget peluang dia yang disia-siakan. Kemungkinan bahkan dia bisa menang jauh lebih besar lagi ya. Mungkin 4-5 gol. Tapi sayangnya Manchester United tidak bisa memanfaatkan atau memaksimalkan peluang yang ada di babak pertama. Sampai Casemiro di kartu merah dan
situasi pertandingan berubah, Chelsea banyak menguasai bola dan banyak serangan-serangan, tapi ya itu lagi belum bisa memaksimalkan peluang dan menciptakan gol di akhir babak kedua. Kekalahan Chelsea dari Manchester United ini membuat peluang Chelsea menurut gua untuk menjuari Premier League ini sangat berat, dan gua akan em, memprediksi atau memberikan ya 70% chance of winning Premier League buat Chelsea setelah game week kelima ini. 70% ini means kita sangat berat, bahkan untuk masuk ke top 4 aja kelihatannya cukup sulit ya. Tapi semoga aja di game week kelima ini menjadi pelajaran berarti buat Enzo Maresca, memberikan dia pengalaman yang sangat berharga. Jadi next time seandainya kejadian ini terjadi lagi, Enzo Maresca tidak begitu panik ya dan melakukan hal-hal yang akhirnya bisa merugikan buat Chelsea sendiri. Dan Robert Sanchez juga gue berharap semoga ini menjadi pelajaran berharga dan ini menjadi kartu pertama dan terakhir dia di musim ini, dan jangan ada lagi kartu merah ya buat Robert Sanchez di pertandingan-pertandingan berikutnya. Nah, itu dia menurut gue 70% peluang Chelsea untuk menjuari Premier League. Bagaimana menurut kalian? Apakah Chelsea mampu berbicara lebih banyak lagi di Premier League di musim ini? Coba tulis di kolom komen di bawah ya. Dan per pagi ini baru saja diumumkan Ousmane Dembele berhasil menjuarai atau mendapatkan atau memenangkan Ballon d'Or ya. Penghargaan prestisius untuk pemain secara individual, dan ini membuktikan bahwa setiap pemain, setiap orang itu punya kesempatan kedua untuk memperbaiki diri. Setelah Ousmane Dembele yang pindah dari Dortmund ke Barcelona ini diterpa badai cedera, dibuang, diasingkan di Barcelona, dan akhirnya dia bisa kembali lagi mau menampilkan performa terbaiknya, pindah ke PSG dan menjadi treble winner, bahkan banyak banget trofi yang sudah dia kantongi di PSG ya. Ini membuat cerita yang cukup inspiratif menurut gue, dan teman-teman semua yang masih berjuang, masih berusaha untuk mendapatkan hasil maksimal, semangat. Ingat, Ousmane Dembele aja bisa untuk mengembalikan kejayaan yang sudah hilang di beberapa tahun terakhir ya. Jadi tetap semangat, tetap berjuang, dan putus asa. Nah, that's it video kali ini. Thanks for watching guys. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa buat likes dan komen juga. Taruh opini kalian di kolom komen ya. Jangan lupa juga buat subscribe, klik tombol lonceng di bawah supaya kalian terus update mengenai Chelsea di channelnya Bridge of Blue. Buat kalian juga bisa follow gue di Instagram @nandasugiono, karena gue selalu mengupdate informasi mengenai Chelsea di channel gue. Sampai ketemu lagi di pertandingan berikutnya ya. Chelsea akan menghadapi Lincoln City dan kemudian Brighton di akhir pekan ya, di game week ke-6. Tetap dukung Chelsea, one will always be blue, up to Chelsea.